Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar pemirsa setia STV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, senang sekali saya Niatul Sofa dapat menyapa Anda dan menemani aktivitas jelang buka puasa Anda dalam program Ngabuburit dan Bukber Online yang disiarkan langsung melalui STV Cermin Kaum Santri. Dan pemirsa, masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa. Banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya yang tidak berada di bulan-bulan yang lainnya. Dan di bulan ini pula kita temui malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka dari itu pada sore hari ini kami akan membahas tentang dahsyatnya bulan Ramadan. Dan pemirsa, pada sore hari ini saya berada di Al-Madani Cafe and Resto yang berada di kawasan Jukorong, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Pak Yai Hasan Ansori. Nah pemirsa, beliau ini merupakan Ketua Penyuluh Agama Non-PNS Kecamatan Tanjung Bumi. Selain itu beliau juga merupakan Ketua LBMNU Kecamatan Tanjung Bumi. Betul. Begitu ya Pak Yai. Ya. Nah kemudian beliau ini juga pengasuh Yayasan Rodotul Mustarsyidin. Nah apa kabar pada sore hari ini Ustadz? Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, baik walafiat. Selama pandemi kegiatan di rumah saja Pak Yai? Di rumah ya sekali-kali kalau ada kegiatan penting, undangan penting, kadang-kadang keluar rumah. Baik, Pak Yai, pada sore hari ini kami akan membahas tentang dahsyatnya bulan Ramadan, begitu ya Pak Yai ya? Bisa dijelaskan bagaimana dan seperti apa kedahsyatan yang dimiliki oleh bulan Ramadan ini Pak Yai? Terima kasih atas waktunya. Kenapa topik dan materi kami pilih dengan judul dahsyatnya Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana dimaklumi, diketahui oleh seluruh umat Nabi Muhammad di seluruh dunia, keutamaannya, kehebatannya, kedahsyatannya tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Baik. Salah satu diantaranya, sebagaimana sering diungkapkan, dipaparkan oleh para mubalighin, oleh para tokoh dai, tokoh-tokoh pemuka agama, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Baik. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Salah satu keutamaannya adalah keutamaan yang pernah dipaparkan dan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya. Rasulullah berfirman di dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Salamah bin Subaib. Dalam hadis Nabi menyampaikan, lillahi fi kulli lailatin min layali syahri Ramadan indal iftar alfi atikin minan nar. Bahwa setiap pada saat umat Islam, umat Nabi Muhammad berbuka puasa, di setiap hari, mulai dari hari pertama sampai nanti umpamanya 30 hari genap kita berpuasa. Baik, itu Allah memberi bonus atas rahmatnya yang begitu agung, yang begitu luas, yang begitu besar. Allah membebaskan dan menjamin hambanya umat Nabi Muhammad bebas terlepas dari siksa neraka sebanyak 1 juta umat. Bayangkan itu per setiap 1 hari ketika menjelang berbuka puasa. Jadi logikanya ketika 30 hari kita berpuasa, sudah 30 juta umat Nabi Muhammad dinyatakan bebas dari siksa neraka dan otomatis mendapat tiket masuk surga. Luar biasa Pak Yai. Fa idza kana lailatul jum'at ataqallahu fi kulli lailatin min sa'atin minha alfi atikin minan nar kulluhum qad istawjaban nar. Dan ketika setiap malam Jumat berarti seperti tadi malam. Baik. Setiap malam Jumat Allah di bulan suci Ramadan juga membebaskan dan memberi diskon bonus 1 juta hambanya umat Nabi Muhammad
dinyatakan bebas dari siksa neraka, otomatis mendapat tiket masuk surga. Dan keseluruhan tersebut qadis tahu benar, semuanya mereka aslinya awal mulanya mestinya disiksa di neraka karena pendosa, karena banyak maksiat dan dosa serta durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena barokahnya bulan suci Ramadan, dosa-dosa tadi diampuni ya, rahmat Allah yang begitu agung dan begitu luas, mereka diampuni dan dinyatakan bebas dari neraka, secara otomatis mendapat tiket masuk surga. Bayangkan dalam satu bulan itu minimal ada 4 kali malam Jumat. Berarti 30 juta ditambah 4 juta sudah 34 juta umat Nabi Muhammad dinyatakan pasti masuk neraka, pasti masuk surga dan bebas dari api neraka. Luar biasa. Faida kana akhiru lailatin minasyahri aqqa fi dzalikal yaum bi'adadi ma aqqa min awali syahrin ila akhirih. Dan ketika di akhir bulan suci Ramadan nanti, insya Allah kalau tidak salah hitung kita nanti insya Allah pada hari Kamis, kalau tidak mendahului Kementerian Agama, hari Kamis menjelang berbuka puasa, ketika akhir dari bulan suci Ramadan, Allah membebaskan umat Nabi Muhammad, hamba-hambanya sebanyak yang dibebaskan selama 1 bulan, yaitu 34 juta. Berarti 34 juta kali 2, Masya Allah, sebesar 68 juta umat Nabi Muhammad setiap bulan Ramadan tiap tahunnya. Allah membebaskannya dari api neraka dan dipastikan mendapat tiket masuk surga. Baik, luar biasa. Kalau kita hitung, semenjak hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad, sejak Nabi Muhammad bersabda mengeluarkan hadis tersebut, bayangkan sudah berapa ribu tahun sekarang? 1442. Nah, 1442 tahun kali 68 juta umat yang dijamin masuk surga, dijamin bebas dari neraka, padahal mereka semuanya awal mulanya dipastikan masuk neraka. Karena barokahnya Ramadan, karena rahmat Allah yang begitu hebat, begitu luas, begitu besar, sebanyak 68 juta dikali 1442 sebagaimana di dalam kalender Hijriah, yaitu insya Allah kalau saya tidak keliru hitung ada 98 miliar 56 juta umat diberi tiket gratis masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga ya Pak Yai. Nah, untuk bagaimana umat yang mendapatkan tiket ini, apakah ada persyaratan atau kategori orang yang berpuasa seperti apa yang akan mendapatkan tiket ini, Pak Yai? Kategori yang dipersyaratkan mendapatkan tiket ini pertama dikembalikan kepada rahmat Allah, kehendak Allah diberikan kepada siapa. Cuman yang jelas yang pertama adalah orang mukmin. Yang kedua jelas umatnya Nabi Muhammad, bukan umat nabi-nabi yang lain. Baik. Yang ketiga persyaratannya harus berpuasa di bulan Ramadan. Naib sekali kalau tidak berpuasa kok mendapatkan tiket begitu tiket ya Pak dispensasi yang begitu luar biasa dari Allah. Sudah persyaratan mutlak kita umat Islam, umat mukmin harus berpuasa. Terus yang ketiga, yang keempat, persyaratan sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu an. Hadis ini juga diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sendiri, di mana salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan termasuk di dalamnya jutaan setiap tahun. Kalau terhitung sampai tahun ini adalah sudah miliaran umat Islam yang dinyatakan bebas dari api neraka, padahal mereka semua awal mulanya dipastikan masuk neraka karena dosanya, tapi oleh berkat rahmat Allah dan barokahnya bulan Ramadan dinyatakan bebas dan mendapatkan tiket masuk surga. Salah satu persyaratan yang kami temukan dalam riwayat yang lain adalah bukan dari salah satu 4 golongan yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Baik, apa saja itu Pak Yai? 4 golongan yang dimaksud adalah yang pertama, yang tidak mendapat keuntungan
dengan barokah keutamaan bulan Ramadan yang begitu luar biasa adalah yang pertama adalah mudminu khamrin. Orang yang terus menerus mengkonsumsi arak, mabuk-mabukan, miras dan narkoba. Jika mereka tidak bertaubat, jika mereka tidak insaf, tidak sadar diri, mustahil kata Nabi orang tersebut mendapatkan keindahan dari janji-janji bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah. Baik. Yang kedua adalah orang yang tidak mendapatkan kehebatan bulan Ramadan, kedahsyatan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan yang luar biasa ini adalah wa'aquh li wa wa'aqul li walidayhi. Anak yang durhaka, menyakiti, mendolimi kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah waqati'ur rahim. Orang yang memutus tali hubungan persaudaraan sesama saudara, kerabat dan saudara-saudaranya. Baik Pak ya, yang pertama adalah orang yang mengkonsumsi homer. Iya. Yang kedua adalah orang yang menyakiti dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang memutus tali silaturahim. Baik Pak Yai, kita jeda terlebih dahulu. Ada yang nomor 4 ini belum? Di jeda iklan selanjutnya. Okay. Baik pemirsa, pembahasan ini tentunya akan berlanjut di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat dan doa untuk keberkahan dan kelancaran serta kesuksesan dari launchingnya STV Cermin Kaum Santri. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk semua. Kak, untuk pertanyaannya gimana? Oke. Baik pemirsa setia STV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngabuburit dan Bukber Online yang kali ini bersama dengan Ustadz Hasan Ansori membahas tentang dahsyatnya bulan Ramadan. Dan pemirsa, kami beritahukan juga kepada Anda bahwasanya acara ini juga disiarkan langsung melalui akun Facebook Ma'had Al-Ghazali Sapra dan juga YouTube channel STV Official. Baik Pak Yai, kita lanjutkan pembahasan yang tadi di mana golongan yang tidak mendapatkan tiket masuk surga. Yang pertama ada orang yang mengkonsumsi homer Pak Yai ya. Dan yang kedua adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Kemudian yang keempat ada apa Pak Yai? Yang lanjutnya, yang keempat adalah sabda Nabi wa musyahinun. Wa musyahin ini pada saat itu sahabat bertanya, qilah ya Rasulullah, wa manil musyahin? Rasulullah, siapa itu al-musyahin? Lalu Rasulullah menjawab, huwa as-sarim, yakni alladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayamin. Adalah orang yang tidak mau bertutur sapa kepada saudara sesama muslimnya lebih dari 3 hari 3 malam. Baik. Tidak mau menyapa dalam artian bermusuhan. Bermusuhan sampai tidak mau diajak bicara, tidak mau mengajak bicara, tidak mau diajak bicara, tidak mau bertutur sapa karena marah, karena dendam, karena benci, karena bermusuhan sampai fauqa salasati ayamin, melebihi dari batas 3 hari. Inilah orang-orang yang kata Rasulullah SAW tidak akan mendapatkan fadilah keutamaan bulan suci Ramadan, yaitu ampunan dari Allah yang begitu luar biasa. Baik, luar biasa Pak Yai. Masih, ada pertanyaan tidak? Sepertinya masih belum ada Pak Yai. Nah ini berbicara tentang poin yang ketiga dan keempat, yaitu orang yang memutus tali silaturahmi dan juga orang yang mendiamkan saudaranya selama lebih dari 3 hari. Ini perbedaan yang mendominan apa Pak Yai? Di antara keduanya ini perbedaan yang mendominan. Kalau yang qati'ur rahim
yang memutus tali silaturahim itu adalah untuk kerabat nasab. Kerabat nasab. Kerabat nasab artinya semacam tidak mengakui, menjauhi dari kerabatnya seperti saudaranya, pamannya, ponaannya, sepupunya dan sebagainya. Tidak ada tali, tidak ada komunikasi sama sekali. Dan mereka memang sengaja seakan-akan kalau istilah orang Madura itu tidak mau ngaku bela. Thank you. Kerabatnya, familinya dihilangkan begitu saja, dicuekin begitu saja. Itulah kategori orang-orang yang qati'ur rahim, yang memutus tali silaturahim sesama keluarga kerabat. Kalau tadi tidak benci, marah, menyapa melebihi 3 hari, itu secara umum, secara mutlak, baik itu kerabatnya atau orang lain, yang penting seiman, seagama. Entah faktor iri, dengki dan selainnya Pak ya. Faktor dengki atau marah, benci dan sebagainya. Faktor politik bisa. Lebih-lebih dalam momen-momen akhir-akhir ini di kecamatan kita, bahkan di seluruh Kabupaten Bangkalan barusan kita melaksanakan pilkades serentak di beberapa desa. Saya himbaukan kepada saudara-saudara seiman seagama, para pendukung, para tim sukses yang mendukung salah satu calon, baik yang menang ataupun yang kalah, sebaiknya kembali islah lagi, berbaikan lagi. Kita tetap saudara seiman seagama. Esok tetap bendera kita satu, adalah benderanya baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan ditukar. Jangan ditukar rahmat Allah, kehebatan bulan Ramadan yang Allah tumpahkan kepada kita hanya demi kepentingan politik yang sesaat, hanya demi kepentingan kekuasaan yang tidak lama. Kami himbau dan kami serukan, kembalilah islah semuanya. Kita bersaudara, kita seiman seagama, dan selagian kita sebangsa, se-Indonesia, satu negara di bawah naungan NKRI dan Pancasila. Tidak ada gunanya kita gontok-gontokan, kita bermusuh-musuhan dengan berlarut-larut, berkepanjangan, tiada habis, tiada hentinya. Jangan sampai akibat pilkada serentak 120 desa ini terjadi perpecahan antar sesama gitu ya, Pak Yaya. Bahkan imbasnya nanti tidak mendapatkan fadilah Ramadan, ampunan dari Allah yang sangat luar biasa. Sangat merugi kita. Kebetulan pilkada tahun ini memang bertepatan dengan bulan suci Ramadan ya Pak betul, Yaya. Dan kembali ke islah yang tadi, islah atau silah itu artinya sendiri merupakan nyambung atau tali di mana itu tidak boleh diputuskan begitu, tidak ya Pak Yaya. Kita berbaikan lagi, kita berteman lagi, bersaudara lagi, kita akrab kembali sebagaimana hari-hari sebelumnya. Iya, tidak ada alasan bagi sesama muslim untuk saling membenci, apalagi karena kepentingan politik, begitu ya Pak Yaya. Nah pemirsa, sekali lagi kami himbau kepada Anda, jika ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan di kolom komentar tayangan YouTube channel STV Official dan juga tayangan siaran langsung di akun Facebook Ma'had Al-Ghazali Sapra. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai tayangan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan selamat dan doa untuk keberkahan dan kelancaran serta kesuksesan dari launchingnya STV, Cermin Kaum Santri. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk semua. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Ya pemirsa setia STV dimanapun Anda berada, sambil lalu menunggu azan maghrib berkumandang, terima kasih Anda masih bersama kami dalam ngabuburit dan bukber online yang disiarkan langsung melalui STV, Cermin Kebanggaan Santri. Baik Pak Yai, kita lanjutkan diskusi mengenai dahsyatnya bulan Ramadan pada sore hari ini, di mana sudah ada pertanyaan masuk dari salah satu pemirsa. Nah ini Pak Yai,
pertanyaannya adalah apakah melakukan maksiat di bulan suci Ramadan ini dosanya dilipat gandakan sebagaimana melakukan kebaikan dilipat gandakan pahalanya begitu Pak Yai? Mungkin ada hadisnya atau makalah dan sumber yang lain Pak Yai. Terima kasih. Memang dalam ayat suci Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi atau makalah-makalah para alim ulama, kebaikan, amal kebajikan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan dengan sangat luar biasa. Bahkan ibadah kita menurut makalah-makalahnya ulama di dalam bulan suci Ramadan, beristighfar, bertasbih, membaca Al-Quran, sholat sunnah dan sebagainya lebih utama, lebih baik, lebih utama dari 1000 kali ketimbang di luar bulan suci Ramadan. Sampai 1000 kali ya, sampai Pak Yai, lebih utama dari 1000 kali. Kita bertasbih sekali, kita berzikir la ilaha illallah, kita beristighfar astagfirullah, kita membaca Al-Quran 1 kali hataman di bulan suci Ramadan, itu masih lebih baik, lebih utama, lebih besar pahalanya, lebih banyak ketimbang 1000 kali di luar bulan suci Ramadan. Sayang sekali orang-orang yang melewatkan kesempatan ini begitu. Memang sangat disayangkan orang yang melalaikan, yang melewatkan kesempatan ini. Nah, untuk perbuatan maksiat, untuk perbuatan dosa di bulan suci Ramadan, Masya Allah, begitu rahmatnya Allah, belas kasihnya Allah kepada hambanya sangat luar biasa. Kalau berbuat kebajikan, kalau melakukan kebaikan, dilipat gandakan dengan sebegitu banyaknya. Tapi alhamdulillah, ketika hamba Allah melakukan perbuatan dosa, melakukan maksiat sekalipun di bulan suci Ramadan, Allah tidak melipat gandakan dosa-dosanya. Satu tetap ditulis satu. Baik. Salah satunya adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misluha. Artinya ketika di luar suci bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini, ayatnya secara umum di luar bulan Ramadan, melakukan kebajikan 1 kali, Allah membalas minimal itu 10 kali lipat, itu minimal. Ketika berbuat salah, berbuat dosa, melakukan kejelekan, melakukan perbuatan dosa, kita mengerjakan sebuah maksiat, fala yujza illa misluha, Allah tidak membalas kecuali hanya semisalnya. Dosa 1, Allah membalas 1, dicatat 1 oleh malaikat pencatat amal. Itu adalah hebatnya, kehebatan rahmatnya Allah, begitu agung, begitu luasnya, begitu besarnya, begitu besarnya Allah, rahimnya Allah, rahimnya Allah, rahmannya Allah. Kalau berbuat baik minimal di bulan Ramadan 10 kali lipat, tapi kalau berbuat jelek, Allah tidak melipat gandakan dosanya, 1 tetap ditulis 1. Masih ada pertanyaan Kemudian lain? berbicara tentang niat nih Pak Yai, Okay. Katanya ketika orang itu berniat melakukan kebaikan, itu pahalanya sudah ditulis Pak Yai ya. Tapi ketika orang ingin berniat melakukan kejelekan, itu belum ditulis selama belum terlaksana kejelekan itu Pak Yai. Betul Ya begitu betul, Pak Yai? betul, memang demikian. Itu juga salah satu indahnya, luasnya, tinggi, besar, agung rahmatnya Allah. Kita berniat hendak melakukan kebajikan, sebelum kita melakukan perbuatan tersebut, Allah sudah mencatat kebaikan. Tapi ketika kita berniat melakukan perbuatan jelek, perbuatan dosa, berbuat maksiat, malaikat belum mencatat itu sebuah dosa kalau kita belum mengerjakannya. Baik. Itu salah satu kehebatan rahmatnya Allah. Ya betul. Silakan, silakan. Mungkin ini ada kaitannya dengan balaghah Ustaz, karena pertanyaannya kenapa bulan Ramadan diberikan nama bulan Ramadan begitu Ustaz? Terima kasih. Itu pertanyaan sangat relevan. Ya, kenapa ya, bulan Ramadan ini dalam bahasa Arab diberi nama bulan Ramadan? Kok tidak dikasih nama bulan cin petis saja, kayak bulan cin merah atau bulan reba katanya orang Madura? Kok Syahrul Ramadan, bulan Ramadan? Ini kata ulama, sumiyat Ramadan bi Ramadan li ramadid dunubi fiha. Karena di bulan Ramadan dosa-dosa yang begitu numpuk, begitu besar, begitu banyak,
oleh Allah dihapus semuanya, oleh Allah dibakar habis semua, diampuni semua, terjadi di bulan Ramadan. Lah karena di bulan Ramadan sangat bermuara pada pengampunan dosa-dosa hamba Allah umat Nabi Muhammad, karena faktor itulah bulan suci Ramadan diberi nama Ramadan. Nama Ramadan itu dari kalimat romat. Romat itu artinya menghanguskan, membakar. Baik. Melumat habis, itu maknanya romat. Makanya diberi nama Ramadan karena memang dihapus dosa, dibakar dosa, diampuni dosa-dosa. Seperti yang dibahas di awal bahwasanya di bulan suci Ramadan ini, di bulan puasa ini, semua dosa itu ya tiket-tiket untuk menuju surga itu dimudahkan begitu ya, sampai jutaan miliar begitu ya Pak Yai. Jutaan miliar itu sejak hadis tersebut diungkapkan oleh Bagi Nabi sampai tahun ini. Itu hitungannya per 1 tahun, per bulan Ramadan itu 68 juta. Lah 68 juta ini tiket gratis masuk surga. Wabarakatuh. Ucapan selamat dan doa untuk keberkahan dan kelancaran serta kesuksesan dari launchingnya STV, cermin kaum santri. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk semua. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Suami wajib kafarah tersebut, yang istri tidak. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngabuburit dan Bukber Online STV Cermin Kaum Santri. Baik Pak Yai, kita lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya Pak Yai adalah di bulan suci Ramadan ini sunnah yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang sangat luar biasa itu dihentikan terlebih dahulu ya Pak Yai. Di siang hari. Di siang hari. Baik, kalau di malam enggak? Kalau di malam hari tidak ya. Kemudian di siang hari itu tidak diperbolehkan ya Pak Yai. Bagaimana betul. Jika sepasang suami istri masih tetap melakukan hal tersebut Pak Yai? Bagaimana kafarahnya dan bagaimana konsekuensinya? Terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Konsekuensinya untuk pasutri, pasangan suami istri yang kebablasan di siang hari melaksanakan sunnah Rasul adalah pertama, puasanya batal. Dua-duanya batal. Suami istri batal. Ketika batal secara otomatis nanti setelah bulan Ramadan itu wajib qadha. 1 hari yang batal itu wajib qadha dan didenda lagi membayar kafarah berpuasa selama 2 bulan atau 60 hari berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut, tidak boleh putus-putus. Lah itu khusus kafarah tersebut, denda tersebut khusus kepada suami. Suami, sedangkan yang istri tidak. Kalau yang istri tidak, kalau istri itu cuma wajib qadha yang 1 hari saja. Perbedaannya apa? Antara yang suami dengan istri ditinjau dari perspektif fikih, ditinjau dari segi literatur hukum fikih, perbedaannya adalah karena ketika melakukan sunnah Rasul suami istri di siang hari, sang istri tersebut batalnya puasa bukan karena jima, bukan karena hubungan suami istrinya, bukan karena jima, tapi karena kemasukan sesuatu. Karena kategori jima itu menurut perspektif fikih dalam literatur fikih itu maaf ini penjelasan hukum, bukan sesuatu yang tabu. Jima itu definisinya minimal itu hasyafahnya suami harus masuk semua ke tempat yang tidak bisa dilihat oleh wanita ketika saat qada'ul hajat. Katakan sedang ke toilet. Ketika di toilet, sesuatu yang tidak terlihat di situ pada saat duduk sedang pipis, sedang qadil hajat, lah hasyafahnya sang suami harus ada di dalam semua. Harus menjangkau, itu kategori jima. Lah sedangkan sang istri tersebut sebelum terjadi hukum jima, puasanya sudah batal duluan. Jadi secara tinjauan fikih sang istri batalnya puasa tidak karena disebabkan jima,
tapi disebabkan bidukhulil ain menurut perspektif fikihnya, kemasukan sesuatu. Itu Itulah dari mengapa- hasafah, dari hasafah sang suami masuk sedikit saja, ujungnya saja sedikit, ini sudah batal bagi sang istri, padahal masih belum terjadi hukum jima. Iya. Ketika sang suami sudah menyentuh hal tersebut, sudah menjangkau batasan jima, baru sang suami, bagi suami itu puasanya dinyatakan batal. Batalnya karena itu. Batalnya karena memang. jima, karena itu. Iya. Makanya denda kafaroh puasa 60 hari 2 bulan berturut-turut dilimpahkan dan diwajibkan kepada sang suami, tidak kepada istri. Kepada Jadi istri gitu ya, cukup Ustaz, ya. mengkodok 1 hari yang batal pada hari itu saja. Jadi itu mengapa sang istri hanya mengkodok 1 hari, sedangkan Sang suami 2 bulan. konsekuensi 60 hari itu dilimpahkan kepada suami. Sang suami, ya, Ustaz? itu perbedaannya. Perbedaan. Juga ada solusi, cuman solusi untuk lari dari kafaroh puasa 60 hari berturut-turut atau 2 bulan, tapi jangan diikuti nih, jangan diamalkan. Solusinya itu menurut fuqaha ulama fikih, Iya. dalam konteks ilmu fikih itu solusinya sebelum melakukan sunnah Nabi pada siang hari, alangkah baiknya, tapi ini jangan tetap dosa ini ya, cuman lari dari 60 hari berturut-turut, menyelamatkan ini diri. dibatalkan dengan dulu, dengan hal-hal makan. lain, minum atau makan-makan lain dengan hal-hal lain, jangan dengan melaksanakan sunnah Nabi di siang hari. Itu solusinya, tapi solusi tersebut tetap dosa, hanya lari dari hukuman berat. Itu Terima hanya kasih. sebagai alasan agar tidak mengkodok selama 60 hari, 60 namun hari. tidak untuk ditiru begitu ya, Untuk Pak Yai? ditiru. Aha. Nah, Pak Yai, ketika 60 hari itu akan dilakukan oleh seorang suami, jika terputus Pak Yai, apakah harus mengulang dari awal? sampai Mengulang dari 60? awal. Mengulang dari awal. Mengulang dari awal. Ya, betul. Baik Pak Yai, setelah segmen ini akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang masuk melalui kolom komen. Kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami hanya di STV.